Shalom. Shalom. Selamat beribadah kepada Tuhan. Pada sore hari ini kita siapkan hati kita dan pikiran kita. Mari kita menyembah Tuhan kita. Naikkan pujian bilang bersama-sama.
dimanapun mereka berada ya Tuhan, segala lindungi mereka ya Bapa, bawa mereka Tuhan kembali ke tempatnya Bapa, berkumpul bersama-sama dengan kami Bapa. Mereka berdoa untuk kami yang sedang sakit Tuhan, kami percaya Tuhan, dengan bibir Tuhan mereka akan sembuh Tuhan. Haleluya Tuhan Yesus. Bangkitkan iman kami Tuhan, iman pada sore hari ini Bapa. Kami siapkan hati dan pikiran kami Tuhan, kami kuatkan iman kami Tuhan untuk menguji ketenangan Bapa. Walaupun mungkin Tuhan kami kadang lemah Tuhan, kami percaya Tuhan kami akan kuat dalam Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga akan mendengar firman Tuhan, urapi firman-Mu ya Tuhan, yang akan mendengar firman-Mu ya Bapa. Berkat firman-Mu dan berkat dan berkat dalam hati kami ya Bapa. Kami Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan.
dalam negeri kita, kesehatan kita dengan kemudian Bapak Engkau Maha. Saya undang semua dapat berdiri.
Hari ini kita berbicara tentang multiply.
Multiplies. Apa itu? Ada yang udah searching? Ada yang sudah cari? Artinya apa? Ada multiply, berkembang biak. Ada tentang multiplies, melipat gandakan, berlipat ganda, berlipat ganda. Sadar nggak? Kalau sesuatu yang mudah itu diberikan dalam kehidupan kita, sadar nggak? Kalau kuasa itu diberikan dalam hidup kita, tapi apa yang begitu mudah, nggak taunya kita nggak mampu kerjakan. Sorry bentar ya, sambil saya cari. Oh ini dia. Hal yang mudah itu kita nggak mampu kerjakan, mudah banget, tapi kita nggak mampu kerjakan. Dengan apa? Melipat gandakan. Tuhan pun berbicara tentang talenta melipat gandakan, dari 1 menjadi 2, 2 menjadi 1, 2, 5. Melipat gandakan. Nggak ada nomor 2 kalau nggak ada nomor 1. Nggak ada nomor 3 kalau nggak ada nomor 2. Nggak ada tuh nomor 4 kalau nggak ada nomor 3. Bahkan angka 0 pun di uang 1000 berarti enggak? Coba uang 1000 gelinding nolnya 1, jadi berapa? 100. Iya kan? Bayangin 0 aja berarti. Tapi kalau nggak ada pelipat gandaan, kita nggak akan dapat hasil apa-apa. Nggak dapat apa-apa. Hal yang mudah, yang sebegitu mudah, Tuhan katakan dalam kitab Kejadian, dikatakan bahwa setelah Adam dan Hawa memakan buah yang dilarang oleh Tuhan itu, iblis katakan apa? Engkau akan serupa. Tuhan katakan apa? Engkau serupa. Mereka sudah menjadi serupa dengan kita, segambar dengan kita. Mereka manusia itu punya kemampuan untuk mencipta, kemampuan untuk mencipta. Tapi jangan lupa, iblis tidak tinggal diam. Kita yang pintar ini dengan dibekali kepala dan hati untuk berpikir dan menimbang, itu selalu iblis kerjakan untuk melupakan kuasa itu. Bahkan seakan-akan kita nggak mampu apa-apa. Kemarin saya nunggu lama-lama, begitu lama ya. Saya kepengen ada dari kaum muda, ayo kaum muda, ngebahas. Ini kursi kosong, siapa aja boleh. Karena menurut saya nggak ada kata-kata, oh dia itu keturunannya pemusik, makanya dia bisa. Nggak ada tuh. Yang dibutuhkan adalah ketelatenan. Yang dibutuhkan apa? Menyisihkan waktu untuk berpikir tentang sesuatu itu. Kenapa sih Einstein bisa berpikir tentang energi-energi yang diciptakan dengan ciptaan-ciptaannya, membuat segala sesuatu ilmu fisika? Oh ini menghasilkan ini. Bukan dia berbakat. Bahkan di dalam ketika dia sekolah, dia di drop out. Dibilang apa? Gak pantas, dia gak IQ-nya jongkok. Dia gak bisa disetarakan dengan siswa-siswa yang lain. Tapi oleh karena keinginannya, kegigihannya, dia belajar dan mulai mencintai ilmu fisika dan segala macam kimia dan reaksi-reaksi yang diciptakan dari hitungan itu. Bagaimana ya bisa main bass? Gak tahu. Kemarin siapa? Made sama Revi. Saya udah berlatih. Udah mana hasilnya? Gak tahu. Kesibukan yang lain mungkin
menyita waktunya. Oke, nggak apa-apa. Siapa? Ayo dari kalangan mana aja. Ayo layani Tuhan, terbuka. Udah ada gurunya, udah ada alatnya, tapi nggak masuk. Tapi hari ini ada Jeffrey yang bisa masuk. Wah, puji Tuhan. Kita bisa pasangkan Jeffrey, Moses main drum, yang lain. Apalagi kita rolling lagi. Kita berikan hidup kita untuk melayani Tuhan. Kalau ada sesuatu yang kosong, kalau ada sesuatu kesempatan, ambil. Saya katakan bukan tentang saya, emak bapak saya pemain musik jadi saya pintar musik. Enggak. Tahu nggak kenapa saya bisa musik? Dulu pernah pengalaman di gereja ini. Itu pemain musik nggak datang hari Minggu. Dalam hati begini nih ya. Bayangkan di dalam ibadah yang sudah dijadwal dan sudah dilatih, pemain musiknya nggak datang. Dalam hati saya, nggak bisa begini. Saya harus bisa. Dari situ saya belajar tentang semua alat yang dulu buta tentang main piano, keyboard, saya belajar. Yang nggak bisa, yang cuma terbata-bata main gitar, saya belajar. Saya harus bisa. Cuma memperhatikan orang, memperhatikan begitu. Dan itu berlaku tentang segala hal di dalam dunia ini. Create, menciptakan dalam kehidupan Anda dan saya itu punya kuasa untuk mengkreasi, menciptakan. Kita punya kuasa, katakan, saya punya kuasa. Kita itu punya kuasa dan energi yang sungguh luar biasa. Makanya firman Tuhan katakan kamu adalah terang. Terangnya bukan terang yang ecek-ecek dari terang Tuhan. Dengan ilmu, dengan potensi pemikiran yang luar biasa. Tetapi jangan lupa ada kuasa iblis yang senantiasa. Kenapa? Iblis itu selalu digambarkan dengan kegelapan. Kenapa iblis itu, kuasa gelap itu selalu digambarkan dengan kegelapan? Untuk menutupi terang. Ini nih anak-anak Tuhan yang sudah terang bersinar, dikasih kerjaan yang bukan kerjaannya scrolling TikTok, scrolling YouTube, scrolling dan segala macam aplikasi-aplikasi yang menyita waktu. Bahkan nanti berhentinya kalau ke gereja. Karena apa? Ada orang tua, ayo berangkat gereja. Mungkin kalau nggak ada suara orang tua yang marah-marah, itu nggak akan berhenti. Nggak akan berhenti nonton TV atau mencari kebutuhan yang lain, pengetahuan yang lain, atau ngobrol sama teman-teman yang nggak tahu buat apa, yang nggak tahu juntrungannya untuk masa depannya apa, hasilnya apa. Ya enggak? Kalau kita lakukan sesuatu, mestinya kita berpikir, kalau saya melakukan ini, hasilnya apa? Tapi kuasa iblis terlalu kuat untuk menghancurkan kita. Sehingga terang itu, kepandaian itu, intelektual itu ditutupi. Bagaimana cara multiplies? Bagaimana cara melipat gandakan? Bagaimana caranya? Banyak usia-usia 30, orang-orang yang sejaman dengan saya 40 ya. Usia-usia 30, 40, saya nggak mengaku.
Yang menyadari, coba gua dulu ya, coba gua dulu tuh ya. Di samping saya belajar, saya cari side job. Kalau di luar negeri itu selalu diminta fresh graduate-nya orang-orang yang baru lulus plus kamu pernah kerja di mana. Itu selalu diminta. Di Indonesia tidak. Orang-orang luar negeri bilang, orang Indonesia itu orang paling manja. Sekolah ya sekolah. Sekolah ya sekolah. Kalau di luar negeri mereka udah harus punya side job, entah itu di restoran cuci piring jadi pelayan, entah itu belajar di bagian pastry, bikin kopi dan segala macam hal yang paling simpel. Itu udah harus mereka pegang, dan itu akan ditanyakan di dunia pekerjaan. Tapi buat orang-orang yang cuma punya penyerahan nilai sekolah aja, nilai-nilai akademik, itu akan diperhitungkan setelah orang-orang yang punya pengalaman kerja. Jadi kalau saya berbicara ini di depan adik-adik sekarang yang mulai SMP dan SMA, wow, yuk kita mulai. Jangan buang waktu percuma. Setelah selesai SMA, selesai kuliah, umur udah tinggal berapa? Separuh waktu cuma buat belajar. Kasihan. Orang-orang Indonesia, kenapa ya mereka banyak banget nyesel? Kenapa sih gua dulu nggak pernah diajarin di sekolah tentang finansial, tentang pengelolaan keuangan? Uang tabungan itu harus ada dan terkumpul. Bagaimana bisa multiply, bagaimana bisa bertambah kalau satu aja kita nggak punya? Dulu aturannya saya nabung, dulu aturannya saya nggak nongkrong, kebanyakan nongkrong, menghabiskan waktu, menghabiskan uang jajan, menghabiskan uang masa depan. Semestinya saya mapan. Ini omongan orang-orang yang sudah melewati umur 30 lebih. Mereka kalau sekarang saya boleh kembali ke usia SMP SMA, saya akan meniti sesuatu untuk punya pegangan. Enggak seenaknya menghabiskan, ada boba, beli boba, ada misu, habiskan misu, ada Cooler City, ada Momoyo dan segala macam tentang es krim dan segala macam. Habiskan, aku pengen tahu, cuma memuaskan, kepingin tahu hasilnya apa? Cuma terlihat tren, mengikuti tren. Tapi setelah mulai beranjak, setelah kuliah dan dewasa, mulai dari nol ya. Beda gaya orang yang sudah berpengetahuan tentang modal, tentang multiply dari usia muda. Umurnya, waktunya diirit, duitnya diirit untuk modal, untuk melangkah dan memulai sesuatu. Pengkhotbah 9 ayat 10. Mari hayati firman ini. Pengkhotbah 9 ayat 10. Ya, sama-sama baca dengan suara keras dan baca untuk diri kita masing-masing. 1, 2, 3. Segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu sesuatu karena adalah kerjaan, pertimbangan, pengetahuan dan hikmat dalam dunia rohani. Kemana engkau akan pergi? Kapan? Besok atau hari ini? Kerjaan kemarin atau kerjaan hari ini? Segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu sekuat tenaga karena tidak ada pekerjaan pertimbangan
pertimbangan, pengetahuan, hikmat dalam dunia orang mati. Nanti kalau sudah waktu ini selesai, ini semua lelah itu nggak perlu dan nggak penting. Aku minta perpanjangan waktu Tuhan. Kata Tuhan apa? Selesai. Buat orang-orang yang tidak bijak dalam menggunakan waktu, Tuhan gak akan pernah menyesal untuk mempercepat waktu. Cukup untuk perkataan, cukup, ya sudah cukup. Kenapa? Semestinya ketika kita ada di dalam dunia ini, kita menjadi sesuatu untuk kita persembahkan. Berikanlah dirimu sebagai persembahan yang bukan hanya uang, bukan hanya persembahan berperubahan. Bagaimana kita ini di dalam mengolah waktu, di dalam mengolah energi, di dalam mengolah kemampuan kita berpikir, di dalam mengolah pesona kita, kemudahanmu, kekuatanmu, tenagamu, daya pikirmu untuk memuliakan Tuhan. Ya kan? Untuk memuliakan Tuhan. Jadi Roma 12 ayat 1, yuk kita baca. Kalau yang multiplies ini gagal, kita coba menjalani hidup sebagai apa adanya. Aku ngalir aja sih. Emang enak ngalir doang. Ntar ketemu ketokai. Orang ngalir itu nggak akan pernah nancak. Hello, aku sih ngalir aja. Saya mau ngambil alih kehidupan saya dan menciptakan waktu yang terbaik buat Tuhan. Bahkan ketika ganjalan itu datang, kita akan melompat dan terbang tinggi karena kita adalah anak-anakmu. Kalau udah tua kayak mama saya aja masih lawan waktu, masih melawan zaman. Umur 78 masih pegang handphone, nggak bisa. Anaknya nggak bisa nganter, Win bisa nganter enggak? Atau kadang saya kerajinan, mak mau kemana, mau diantar? Oh, kau nggak dari tadi, aku sudah pesan Grab ini. Usia tua masih melawan waktu, melawan zaman. Kita yang orang-orang muda mestinya melangkah dan punya daya pikir 10 kali lipat. Kayak Sadrak, Mesak, Abednego dan Daniel yang digolongkan setara dengan orang-orang pandai dengan daya pikir. Ya, Roma 12 ayat 1. Fungsi dari firman hari ini yaitu untuk membentuk kita menjadi sesuatu. Kalau kita nggak terbentuk, perkataan firman ini gagal. Yuk sama-sama katakan 1, 2, 3. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, sama-sama yuk 1, 2, 3, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Bisa nggak kita mempersembahkan sebagai tubuh kita yang hidup ini? Tadi pengkhotbah bilang kalau sudah masanya di dunia orang mati, nggak ada guna kerja keras. Keinginan hatimu sudah selesai. Persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Selagi masih ada tarikan nafas ini, kita harus mengelola, mengolah, dan bisa diandalkan oleh banyak orang. Ini yang disebut dengan persembahan yang hidup. Kalau uang itu tinggal materi, tapi kemampuan di dalam hidup. Karena ada dunia orang mati, ada dunia orang hidup. Kesempatan itu diberikan kepada orang yang masih hidup. Persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan.
kita mampu mempersembahkan sesuatu yang menyenangkan hati Tuhan, berkenan. Kalau kita cuma hidup aku sih ngalir aja, aku oke aja, kemana aja oke, gak bisa. Tapi cari tahu karakter keinginan hati Tuhan. Tuhan seperti apa, karakter yang seperti apa yang Tuhan mau. Saya mau ambil komitmen. Saya mau ambil komitmen untuk menyenangkan hati Tuhan. Saya mau ambil waktu buat Tuhan. Saya mau ambil puasa buat Tuhan. Saya mau menutup handphone ini untuk dalam jangka waktu tertentu. Saya puasa handphone misalkan komitmen saya akan puasa untuk hal-hal yang menyita waktu saya, sehingga saya tidak mampu berpikir tentang Tuhan. Dulu pernah saya cerita ya, bagaimana saya menutup TV. Benar-benar nonton TV, informasi yang begitu mudah ketika kita ada di depan layar TV. Hal yang sesimpel itu, apalagi kayak sekarang acara-acara di jam 5, jam 6, jam 7, jam 8 yang ceritanya cuma ngakak aja, yang cuma bisa bikin senang hati tanpa satu informasi apapun yang mampu membangun kita. Dulu saya dengar berita itu, matikan, cetret. Nanti kalau ada hiburan lawak, oh asik nih, oh on the spot, oh bukan. Tapi untuk informasi tentang yang baik, apalagi baca firman, gak ada. Dari situ saya ambil langkah, tutup informasi, mulai baca, duduk di kaki Tuhan, mulai fokus. Saya belajar fokus. Bagaimana fokus? Dengar suara Tuhan. Bagaimana fokus? Menjaga kehidupan, kekudusan tubuh ini menjadi kudus. Gak ada perkenanan di hadapan Tuhan tanpa kekudusan. Gak ada. Gak ada perkenanan tanpa usaha kerja keras. Gak ada. Tapi jerih lelahmu di dalam Tuhan, Tuhan katakan apa? Tidak akan pernah sia-sia. Sekecil apapun, Tuhan, saya komitmen Tuhan, saya akan baca, pegang handphone dalam waktu-waktu tertentu untuk membuat hati dan pikiran saya fokus dengan hati Tuhan. Ternyata di dalam cara yang seperti itu, saya mulai bisa mendengar suara Tuhan. Oh, ini yang Tuhan mau. Oh, ini yang Tuhan suka. Oh, ini yang Tuhan inginkan. Jadi dari proses yang seperti itu, bayar harga, menggantikan waktu yang biasanya untuk hal-hal yang menyenangkan, mulai berpikir tentang apa yang Tuhan mau. Baca firman. Dulu boro-boro. Buat orang yang nggak fokus, baca satu pasal wangele, yang ngele. Bener kan? Anak-anak muda siapa yang sudah masuk grup baca firman? Ayo, siapa yang sudah masuk, siapa yang belum? Terserah nggak apa-apa, silahkan. Tapi lihat berapa waktu sudah berlalu lama, nanti akan menyesal. Gak apa-apa. Sesuatu yang baik yang dimulai oleh gereja, teman-teman seiman, yuk ikut yuk. Karena apa? Kita tahu pergumulan dunia ini berat. Gak akan pernah menang tanpa firman. Gak akan pernah menang. Bangsa Israel selalu menang ketika mereka menaruh telinga mereka mendengar suara Tuhan. Maju, berhenti, buka kemahmu, gulung kemahmu, berangkat, serang mereka. Aku telah menyerahkan mereka ke dalam tanganmu. Kata Tuhan, ketika kata Tuhan, jangan,
tunggu, mereka harus menunggu. Jangan pernah bilang firman Tuhan itu kolot. Itu firman Tuhan udah ribuan tahun dan masih berlaku sampai sekarang dan sampai ending daripada dunia ini. Dan kita masih tidak tertarik dengan firman Tuhan. Habis babak belur. Kita habiskan waktu 20 tahun, 30 tahun nanti masih belum jadi apa-apa. Iblis yang bersorak-sorai. Bagaimana mungkin bermultiplies? Bagaimana mungkin melipat gandakan? Buat orang-orang ketika berbicara tentang talenta, Matius 25 ayat 28-29 minggu lalu Mama Elia sudah bahas ya. Matius 25 ayat 28-29. Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta. 29. Karena tiap orang yang mempunyainya kepadanya akan diberi, sehingga ia sama-sama katakan berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai apapun juga yang ada padanya akan diambil dari padanya. Bagi siapa yang mempunyai akan diberikan, bahkan kepada yang 10 nggak nanggung-nanggung. Udah tahu, ngerti nggak strategi dunia ini? Oke, semua orang dapat 1 juta. Semua warga negara Indonesia dapat uang 1 juta. Oke, kita deal dengan pemikiran ini. Saudara tahu kemana akhir dari ujung dari uang masing-masing itu? Ke orang rajin, ke orang yang otaknya cerdik. Orang-orang yang pernah tidak menghargai uang, mereka akan membelanjakan apa? Rokok. Iya elah. Mereka akan membelanjakan rokok terus habis. Orang yang suka jajan akan belanja makanan, terus habis dimakan. Tabungannya di mana? Habis piten. Kalau yang perokok, tabungannya di mana? Paru-parunya bolong-bolong, gambarnya bagus-bagus. Dan segala macam media-media yang dipakai oleh dunia ini untuk mengalirkan uang tersebut kepada orang rajin. Siapa yang orang rajin? Orang yang punya pabrik rokok. Duitnya tertampung semua ke sana. Siapa orang terkaya Indonesia yang punya pabrik rokok? Siapa yang miskin? Orang-orang kuli. Udah kerja keras, macul saya tuh di Jakarta yang bolongin kabel tuh. Mereka dibilang apa ya? Kayak rayap tanah itu, yang ngebor tanah itu untuk mengalirkan kabel optik di dalam tanah. 1, 2, jam 2 sampai jam 3 malam. Tapi mulut mereka tidak pernah berhenti untuk merokok. Kasihan benar. Orang-orang yang tidak pernah mengolah pikirannya, mempertimbangkan sesuatu, nggak akan pernah kaya di dalam dunia ini. Nggak akan pernah kaya di dalam dunia ini. Siapa lagi di dalam Alkitab yang meminta bagiannya sebelum orang tuanya meninggal? Dia minta bagiannya, aku minta warisan yang terbaik buat saya. Memang bagian saya diberikan nggak? Diberikan. Berapa lama? Habis nggak? Habis. Kenapa? Nggak punya daya juang untuk mengolah yang ada itu untuk memultiplies. Yang 1 jadi 2, 2 jadi 4, 4 jadi 8 dan segala macamnya sampai berlipat-lipat.
Tuhan yang ada di uang yang ada di tangan kita, emang Tuhan nggak peduli? Tuhan peduli nggak sih? Saya tanya sama adik-adik, uang yang ada di tanganmu Tuhan peduli nggak? Ah, kecil. Siapa yang bilang di sini Tuhan peduli jumlahnya? Ya, Mama Estu. Uang jajanmu Tuhan peduli nggak? Peduli. Apa yang engkau belanjakan Tuhan peduli. Dan apa yang dihasilkan dengan uang itu Tuhan peduli dan Tuhan hitung. Kemana uang itu engkau berikan Tuhan hitung dan Tuhan lihat. Apakah untuk sesuatu yang sia-sia kah? Atau untuk sesuatu yang bisa dilipat gandakan untuk hari-hari yang ke depan? Kalau kita nggak peduli, kita aja nggak peduli tentang uang jajan kita. Jangan harap masa depan jadi orang kaya. Tapi saya lihat orang-orang yang peduli tentang keuangannya, dia mengelola, dia memberikan untuk orang-orang yang patut diberi, dan dia menjaga uangnya kepada sesuatu yang mengancam keuangannya. Karena apa? Uang itu adalah masa depan dia dan dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Karena si anak bungsu ini tidak peduli tentang keuangannya dan dia tidak mengerti ayahnya mengelola dan mendapatkan harta yang begitu banyak, dia pergi jauh-jauh dari ayahnya dan menghabiskan dengan berfoya-foya. Habis dia nggak mengerti effort, daya sesuatu kekuatan, waktu untuk menghasilkan sesuatu itu, harta itu. Dia cuma mampu menghabiskan uang-uang saya, waktu-waktu saya. Dia cari apa yang dia mau, dia beli apa yang dia mau, dia berteman bukan orang-orang yang Tuhan antar untuk membimbing dia. Sampai masanya duit itu habis. Lalu apa yang terjadi? Kelaparan. Di mana kelaparan? Di kota? Di negara? Enggak, dia doang. Sebab apa? Tuannya masih punya pegawai yang lain, babi-babinya masih montok-montok. Bencananya dia doang. Bencana bagi orang yang tidak mampu bermultiply, yang tidak pernah memperhitungkan angka 1. Angka berapa? 1. Yang tidak pernah memperhitungkan angka 1. Karena angka 1 bisa jadi 2. Tetapi angka 0 dikalikan sejuta berapa? 0. Saat angka 0 dikalikan triliunan, jumlahnya berapa? Tapi 1 dikali 1000 berapa? 1 talenta dikalikan sejuta berapa? Dikalikan 1 miliar, 1 aja. 1 miliar. Saya kerja percetakan. Saya kerja percetakan. 35 rupiah hitungan ongkos cetak. 35 rupiah. Enggak ada gocap, enggak sampai gopek. 35 rupiah. Tapi 35 rupiah itu saya olah benar-benar sekali cetak dapat 6. Jadi 35 bagi 6. Bagaimana 35 rupiah ini jadi 4, maksimal jadi 17,5. 17 rupiah. Tapi pingnya ping pira 30.000, 30.000, 30.000, 60.000 cetakan. Pingnya kali berapanya? Jangan hitung, tidak ada 50 rupiah, nggak sampai gopek. Tapi perkaliannya luar biasa. Dan ini yang dihasilkan dari multiplies.
Gimana anak Tuhan? Mulai bisa berpikir? Atau biarkan semua berjalan sia-sia? Capek banget sih. Oh, dipikirin. Gue masih punya orang tua buat nopang saya. Hei, terbalik. Anak-anak muda kalau tidak pernah menyiapkan diri menjadi sesuatu 5 tahun ke depan nggak akan pernah jadi apa-apa. 5 tahun ke depan. Kalau saya sudah berpikir 5 tahun ke depan saya jadi apa, harus bisa apa. Ingat, 1 cuma butuh 1 kali sejuta jadi 1 juta. Tapi angka 0 dikali triliun. Makanya kitab Roma katakan, olah tubuhmu, bentuk tubuhmu. Mulailah berpikir tentang waktu. Mulailah berpikir memupuk talenta apa yang kamu bisa di dunia kecantikan kah, di dunia beauty kah, di dunia kesehatan kah, healthy kah, di dunia musik kah, di dunia dagang kah, ekonomi kah, dan di dunia botanikal kah, tanam menanam. Apalagi menanam toge. Jangan remehkan. Tukang toge yang cuma apa? Jual air doang, bikin kacang hijau. Hari pertama, hari kedua itu disiram-siram, ntar hari kelima, hari ketujuh itu dipanen, diambil, cuma ditampiin doang, kepala hijaunya hilang, dijual 20.000 sekresik. Padahal modalnya berapa? 2.000 doang. 2.000 doang. Gimana nggak beli Fortuner, tukang ini, tukang toge? Hikmat itu dimiliki anak-anak Tuhan. Mestinya dimiliki oleh anak-anak Tuhan. Kita diberikan kemampuan yang luar biasa. Tapi kalau kita hidup hanya untuk masalah dan fokus terhadap masalah, saya orang miskin, saya nggak punya apa-apa. Saya orang miskin, saya nggak punya apa-apa. Saya orang miskin, saya nggak punya apa-apa. Saya mau anak, siapa yang jual anak? Ketangkep 1, dapat. Nanti kita cari lagi. Ketangkep 2. Hello. Waktu ini nggak akan pernah berhenti menunggu kita. Waktu nggak pernah berhenti. Apa yang paling jauh? 1 detik yang telah berlalu, gak akan pernah kembali. Gak akan pernah kembali. Tetapi apa yang berharga? Sesuatu yang kita bisa pandang 1 tahun ke depan, 6 bulan ke depan, 1 tahun ke depan. Yang mau lulus sudah bisa berpikir, tahun depan saya masuk sekolah apa? Ayo, tahun ini saya kelas berapa? Saya selesai kelas ini saya harus juara berapa? Yang udah kerja, aku harus punya apa? Aku harus bisa apa? Tanpa pengetahuan yang seperti itu, kita bukan orang beriman. Jangan jadikan iman itu iman receh, untuk memiliki, untuk kepengen ini dan kepengen itu. Nanti begini dan segala macam, ucapkan tanpa perbuatan. 0 kali 1000, 0 kali 1.000.000, 0. Untuk beriman itu pun perlu pengetahuan. Jangan cuma meminta mujizat yang daripada Tuhan. Oh, dibangkitkan, disembuhkan. Bukankah kita bisa belajar dan menjadi dokter dan membuka pengetahuan-pengetahuan baru tentang obat-obatan, tentang cara hidup, kesehatan, kehidupan yang sehat, makanan yang sehat. Itu lebih daripada mujizat yang terjadi seketika. Benarkah? Di dalam tanganmu create ada, dalam tangan kita penciptaan itu ada, di dalam tangan kita multiplies itu ada, di dalam kehidupan kita hikmat itu ada, dan iman itu hidup.
cuma sekedar menjalani hidup. Aku orang beriman, aku orang beriman. Cuma titel orang beriman, cuma nempel doang, melekat sebagai orang Kristen, tetapi tidak menghidupi Tuhan yang diimaninya. Kalau menghidupi Tuhan yang diimani, Tuhan katakan apa? Apapun yang dikerjakan tanganmu, kerjakan dengan sungguh-sungguh. Amin. Berhenti menggerutu, berhenti mencari celah untuk menyerah, tapi cari cara untuk menang. Situasi apapun, cari cara untuk menang dan menjadi pemenang. Sebab Tuhan takdirkan kita bukan menjadi orang-orang yang kalah. Tuhan takdirkan anak-anaknya bukan menjadi ekor, tetapi menjadi kepala, menjadi pemenang, menjadi anak-anak panah yang akan melesat kepada tujuan dan sempurna. Tuhan menciptakan kita untuk menjadi pemegang berkat. Amin. Pemegang berkat. Kalau kita nggak pernah berhasil, kita punya apa? Enggak punya apa. Nanti janji iman, kita turun tangan, gak ada yang berani angkat. Kenapa? Kita bukan orang yang siap untuk menghadapi dunia ini, tapi kita menjadi orang-orang yang kalah. Mestinya kita bangkit dan menunjukkan diri Tuhanku besar, hikmatnya atas hidupku besar walaupun aku muda. Jangan remehkan aku, sebab kata firman Tuhan, jangan engkau menganggap engkau rendah karena engkau Bagaimana mungkin berhasil kalau nggak pernah dikerjakan sesuatu? Yang lalu yang saya tanya tentang impian sudah sampai mana tahun lalu ya saya tanya ya. Itu akan saya tanya terus. Yang sudah menulis impiannya, aku nanti mau jadi ini, sudah sampai mana? Ayo dipikir lagi, diingat lagi. Jangan lebih pintar siasat iblis daripada kita sendiri. Jangan. Tapi kita harus bijak. Ketika kita berbicara tentang talenta, perhatikan baik-baik. Ketika kita berbicara tentang talenta, tolong perhatikan, talenta itu bukan benda mati, tapi benda aktif. Talenta yang ada di dalam kehidupan kita bukan benda mati. Oh iya, karena dia anaknya pemain musik, nanti ceprot, tahu-tahu dia pintar musik. Itu bohong. Karena tidak ada minat atau tidak dari lahir ketika dia di dalam kandungan diberikan musik, didengarkan musik. Ketika di dalam kandungan sudah dibina, ketika masih ada di dalam perut pun sudah mulai dididik. Jadi makhluk ketika dia lahir di dalam dunia ini, dia sudah bisa mendengar dan membedakan not the minor. Itu karena apa? Ada orang tua yang mendidik. Kita nih yang sudah lahir nih, yang sudah ada dan melek tentang kebenaran firman, mestinya kita juga melek tentang masa depan. Karena apa? Talenta itu aktif. Kalau kita tidak aktifkan, satu talenta akan tetap menjadi. Tetapi ketika kita aktifkan, aktif bergerak, aktif mencari informasi, aktif untuk melatih, satu talenta akan menjadi, dari 2 talenta akan menjadi 4. Begitu mudah. 4 jadi 8. Dan begitu, dan semakin mampu dan semakin mampu dan semakin pro dalam menjalani kehidupan. Tapi kalau nggak pernah mengerjakan sesuatu, nyapu, pemaning mah,
Nek, masak. Pura-pura gak dengar. Nek, nyapu. Ngumpet. Ayo, Nan, bantu mama. Bilang, Nan, tolong ini ambil jemuran. Ntar mah lagi mabar. Ayo, padahal latihan pertama itu di rumah. Bagaimana kita mendengar suara Tuhan? Tak akan pernah engkau mendengar suara Tuhan kalau teriakan emakmu engkau baikkan. Engkau tidak akan pernah mendengar suara Tuhan kalau suara bapakmu engkau abaikan. Nah, hati-hati ya, cari teman. Hidup-hidup saya, mau saya tahu cara menjalani dunia ini. Datanglah orang-orang yang ingin membinasakan kita, dan kita berteman dengan orang-orang yang membinasakan kita. Satu ketika kita dititipi urusan, lu pegang ya. Ntar ada teman saya datang ngambil, lu diem aja di sini, cuma duduk doang. Ntar gue bagi. Apa nih? Udah lu gak usah tahu. Nih ya, di sini. Karena menutup pengetahuan dari Tuhan, menutup teguran daripada Tuhan kepada hal kecil, akhirnya dia pegang dan menunggu tangan berikutnya untuk mengambil. Tapi bernasib sial yang datang polisi. Ini banyak kejadian, ini banyak kejadian tanpa dia tahu apa duduk permasalahannya, dia digeret ke penjara dan dihakimi sebagai pengedar. Itu orang yang jauh daripada Tuhan, yang hidupnya menutup telinga kepada kata-kata orang tua dan nasihat orang tua. Hati-hati di dalam mencari teman, hati-hati di dalam mencari nasihat. Bisa ketika kita dekat sama Tuhan, Tuhan akan tunjukkan orang ini baik apa enggak, orang ini menjerumuskan atau tidak, orang ini menyelamatkan, menolong, membangunkan atau merubuhkan. Yep. Roma 12 ayat 1. Kita balik lagi ke Roma 12. Siapa yang merasa bahwa tangannya diberkati Tuhan? Ucapkan kepada tanganmu, tanganmu menghasilkan berkat. Mulai kembali kepada diri sendiri. Jangan lihat orang lain. Jangan lihat. Tuhan memberikan satu persatu, pribadi lepas pribadi. Jangan iri dan cemburu kepada orang lain. Tapi marahlah terhadap dirimu karena engkau tidak fokus. Upahmu tidak akan pernah tertukar. Amin. Halo. Upahmu tidak akan pernah tertukar. Kalau uang jajan kita tadi pun Tuhan tahu, masa kita yang anak-anaknya Tuhan gak tahu? Uang sepeser, 2 peser dihitung loh sama Tuhan. Kemana perginya dan apa yang kau beli dengan uang itu Tuhan peduli. Kembali hari ini kepada dirimu, kita lihat diri kita. Nanti kalau 5 tahun ke depan kau gagal, jangan marahin orang, tapi marah kepada dirimu sendiri yang tidak mampu mengabaikan siasat si iblis, tetapi lebih mementingkan keinginan mata, keinginan hati, nafsu, dan status. Itu zaman ini menghancurkan. Aku pengen begini, aku pengen terlihat seperti aku, dan aku.
sampai gak mampu memberikan tubuhnya sebagai persembahan yang hidup demi membayar status, dan statusnya abu-abu di hadapan Tuhan. Karena apa? Tidak mampu mengerjakan sesuatu yang menyenangkan dan keinginan Tuhan. Mari lihat tangan masing-masing. Jangan abaikan tanganmu itu penuh berkat. Tanganmu penuh berkat. Anak-anak muda, jangan pikir, oh aku masih muda. Enggak. Anak-anak muda, ketika lebih awal kita menyiapkan hari depan, lebih cepat untuk berhasil. Siapa di sini yang mau berhasil lebih awal? Lakukan hari ini. Ingat, hari ini firman Tuhan menghampiri dan Tuhan meletakkan berkatnya. Tuhan meletakkan berkatnya di tanganmu. Pegang, pegang, pegang. Pengetahuan firman, katakan, aku materaikan Tuhan, aku materaikan Tuhan. Siapa yang hari ini mau berjanji sama Tuhan, menutup telinga terhadap hal-hal yang tidak membangun? Siapa yang hari ini mau berkomitmen sama Tuhan, menutup informasi yang tidak membangun? Berkata dalam mimpimu, aku mau komitmen, aku mau. Membentuk diri dari mulai bangun, belajar baca firman, belajar memilih apa yang akan engkau lihat, memilih apa yang akan engkau baca. Memulai memilah teman-teman yang membangun ini tidak membangun, ini membangun. Aku mau dekat sama Tuhan, aku mau dibangun sama Tuhan, aku mau mengenal Tuhan. Ketika efek daripada dunia ini begitu terlalu berharga bagi kita, kita nggak akan pernah mengenal Tuhan, nggak akan pernah. Tapi ketika kita mulai mengenal, memilah orang-orang yang dekat dengan kita, orang-orang yang membangun diri kita untuk dekat dengan Tuhan, di situ suara Tuhan mulai dengar. Iya Tuhan, iya Tuhan, iya Tuhan. Bahkan ketika suatu bencana mau datang, Tuhan katakan jangan ke sana, engkau akan dengar. Ada hati, ada telinga, ada naluri yang begitu sensitif untuk kita mendapatkan penjagaan Tuhan. Kita punya malaikat, malaikat-malaikatnya Tuhan berjaga, menaungi. Tapi ketika dunia ini dampaknya begitu kuat mengikat kita, kita akan tuli terhadap perkataan-perkataan firman dan teguran-teguran penjaga kita. Mari sensitif kepada Tuhan. Pemain musik, bangun sensitivitasmu kepada Tuhan. Yang datang dari dunia ini untuk menghancurkan dan membinasakan, dan itu tidak akan pernah membuat hidupmu bermultiplies, berkembang. Tujuan dunia ini membunuh, mematikan, tetapi tujuan Tuhan membangun, membawa kehidupanmu kepada kehidupan dan kemuliaan.
berdiri di sini, tetapi hati pikiranku berkelana di bawah dunia ini. Tapi hari ini Roh Kudus akan membawaku kembali kepada dirimu. Semua kita yang hadir di tempat ini, Roh Kudus membawa diri kita kembali kepada diri kita utuh dan mulai menjadi milik Tuhan, dan tidak lagi berkelana di dalam dunia ini, tetapi mulai mengerti bahwa kita ini milik Tuhan, di mana kita harus mengelola waktu yang ada, materi yang ada, kesempatan yang ada, kemuliaan yang ada, kekudusan yang ada, sebagai persembahan yang kudus, yang hidup, yang berkenan, yang akan kita persembahkan kepada Tuhan. Bukan lagi hanya sekadar uang yang akan menutupi segala dosa, yang malah membuat kita takut. Tapi hari ini katakan, aku kembali kepada diriku Tuhan. Ini aku Tuhan di hadapanmu Bapa. Genggam aku Tuhan, pegang aku Tuhan. Aku adalah berkelana di dalam dunia ini, memenuhi segala keinginan dunia ini Tuhan. Mari buat janji sama Tuhan, ini aku Tuhan. Aku mau hidup bagi Tuhan. Aku mau menyadari Tuhan Engkau baik. Bahkan ketika kita tidak menyadari kebaikan Tuhan, kita bekerja memenuhi keinginan kita, memuaskan keinginan kita, Tuhan tetap cinta kita, Tuhan tetap menunggu kita. Hingga pada saat ini kita boleh sadar, kita boleh kembali kepada diri kita dan mengerti di dalam tanganmu ada berkat, di dalam tangan saudara dan saya ada kunci berkat. Di dalam tangan kita diberikan kuasa untuk menghasilkan, bermultiply, bertambah banyak, menghasilkan berkat-berkat yang luar biasa. 1 tahun ke depan, 2 tahun ke depan, 3 tahun ke depan, 4 tahun ke depan, 5 tahun ke depan adalah berkat-berkat yang berkelimpahan. Adalah berkat-berkat yang berkelimpahan ketika kita sadar dan mengolahnya di hadapan Tuhan. Yang setuju katakan amin. Mulai kembali kepada dirimu dan mulai menghargai hari-hari Tuhan. Baca firman Tuhan, berdoa, duduk di bawah kaki Tuhan. Ketika engkau menemukan pekerjaan, disuruh bekerja, mengerjakan sesuatu hal yang kecil pun, katakan kepada Tuhan, ini untuk kemuliaan Tuhan. Menghargai uang sekecil apapun. Glory, 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 Tuhan. Turun Roh Kudus memberkati kami, melingkupi kami Tuhan. Turun Roh Kudus menaungi kami Tuhan, menaungi Tuhan, memeteraikan firman yang hari ini kami dengar. Tuhan, tutup telinga kami terhadap dunia ini Tuhan, terhadap hal-hal dunia ini yang membinasakan kami Tuhan. Kami mau utuh di hadapan-Mu ya Bapa.
Siapa yang merasakan penyertaan Roh Kudus hari ini? Siapa yang merasakan penyertaan Roh Kudus? Orang yang merasakan hadiratnya saat ini dan menjalani hari ke depan dengan utuh dan memulai hidup bersama dengan Roh Kudus yang menjadi sahabatmu. Hari-hari ke depan adalah hari-hari yang berubah. Hari-hari ke depan adalah hari-hari yang luar biasa. Mulai meniti sesuatu. Engkau tidak turun, tetapi engkau akan menanjak dan terbang. Ketika engkau tetap menggenggam firman, dan ketika engkau tetap memegang Roh Kudus, kekudusan, hidup yang berkenan. Hari ke depan adalah hari yang luar biasa. Hari yang bertambah-tambah, bukan yang berkurang-kurang. Ketika engkau berjalan dengan dunia ini, usiamu kurang, usiamu habis, waktumu, kesempatanmu habis. Tetapi ketika hari ini Roh Kudus datang dan engkau bersama-sama dengan Dia untuk waktu ke depan, waktumu adalah waktu yang bertambah. Waktu bukan hilang, tetapi kesempatan yang bertambah. Pengenalan akan Tuhan, anugerah, karunia, kemuliaan, kemurahan, kebaikan yang melimpah. Tetapi siapa yang mengabaikan firman hari ini, hidupmu berkurang-kurang sampai engkau menyadari engkau tidak menjadi apa-apa dan menyesal. Hidup ada di dalam pilihan kita. Jadi apa kita ke depan? Jangan pikir usiamu muda, jangan lihat usiamu, badanmu kecil, hidupmu masih muda. Tapi mulailah lebih awal, lebih baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersama dengan Engkau hari ini, kami berjanji. Hari ini kami mendapatkan penolong yang sempurna. Hari ini kami mendapatkan Roh Kudus. Hari ini kami mendapatkan pengurapan Roh Kudus. Hari ini kami mendapatkan pengurapan firman. Hari ini hati kami terbuka, telinga kami terbuka, pemikiran kami terbuka. Hidup baru kami dapatkan Tuhan. Besok kami memulai hidup dengan Tuhan. Duduk di kaki Tuhan. Mulai baca firman Tuhan. Mulai mendengar apa yang Tuhan mau. Mulai mengerjakan pekerjaan apa yang menyenangkan Tuhan. Sampai sempurna perkembangan tubuh kami menjadi persembahan yang hidup di hadapan Tuhan. Mari angkat tanganmu dengan teguh di hadapan Tuhan, dengan kerendahan hati angkat dan terima berkat-berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pulanglah engkau dalam persekutuan di dalam kasih Allah Bapa, Anaknya yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus menyertai kita sampai Maranatha. Tuhan Yesus memberkati. Sama-sama kita katakan amin.